Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, pagi yang penuh sukacita, sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari saya mau undang kita semua untuk bersekutu, bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya di dalam firman-Nya. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini Selasa 6 Desember 2022 tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, setiap hari dalam melakukan aktivitas kita tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan jalan. Jalan adalah sesuatu yang harus dilalui oleh manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, dan itulah yang disebut lintasan daripada transportasi manusia itu sendiri. Jika kita teringat dengan satu lagu ketika kita sekolah minggu, kita diingatkan bahwa di tengah-tengah dunia ini ada dua jalan, yaitu lebar dan yang sempit. Tentu jika kita disuruh untuk memilih secara logika, kita harus memilih yang lebar, karena di dalam jalan yang lebar itu kita berpikir longgar, tidak tersesat atau berdesakan. Namun sangat berbeda dengan pemahamannya. Justru yang lebar itu banyak tantangan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, menggoda kita, sehingga pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, kehidupan kita bisa dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang lain atau terpengaruh oleh godaan-godaan dan pengaruh yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi ini sebelum kita beraktivitas, firman Tuhan menyapa kita tentang jalan. Namun bukan jalan seperti yang kita lewati setiap hari yang punya nama atau lintasan banyak orang. Namun Tuhan mau menunjukkan dan menjelaskan kepada kita pada pagi hari ini bagaimana jalan yang harus dilalui dan siapa saja yang berjalan dan yang layak berjalan dan yang tidak mau tersesat oleh jalan itu sendiri. Itulah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, seperti yang tertulis, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Apa yang dimaksud dengan orang yang berpegang pada perjanjiannya? Yaitu mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka yang mau mengikat dirinya kepada Tuhan, dan hanya Tuhan sajalah yang menjadi fokus dan prioritas dalam kehidupan mereka. Artinya, setiap perjalanan, setiap aktivitas hidupnya harus diawali dengan tunjuk dari firman Tuhan itu sendiri. Namun perlu sekali kita memahami, sekalipun kita merasa mampu berjalan dan berbuat atas kekuatan dan kemampuan kita, segala sesuatunya kita disadarkan, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Yesaya 55 ayat 8 itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku. Itu firman Tuhan kepada kita. Artinya setiap hari kita merancang apa yang kita jalani, dan setiap hari kita berjalan dengan apa yang sudah kita rancang. Namun dari awal sampai akhir, ketika kita mampu dan bisa menjalani jalan itu dari garis start sampai garis finish, namun ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa tidak ada dari antara kita, mulai dari awal hingga akhir,
yang menjamin apa yang kita jalani itu akan memberi kita kepada sukacita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanku bukanlah jalanmu, itu adalah sesuatu rahasia yang mau kita dapatkan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Jemaat yang terkasih, inilah yang akan Tuhan beritakan kepada kita pada pagi hari ini lewat firman-Nya, bahwa kita sampai kepada tujuan atau sampai akhir akan hidup kita, atau apapun yang kita lalui atau apapun yang kita jalani, belum tentu itu adalah bagian daripada kebenaran, belum tentu itu adalah bagian daripada apa yang diinginkan Tuhan, dan juga belum tentu itu adalah menjadi kebahagiaan bagi kita. Itu harus kita ingat. Apapun yang sudah kau kerjakan, apapun yang sudah kau dapatkan, apapun yang sudah kau miliki dalam hidup ini, kita sendiri belum bisa menjamin itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Tetapi kalau Tuhan berkata, ini adalah rancanganku, ini adalah jalanku, maka saudara akan berjalan dengan apa yang saya rancang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu akan menghasilkan damai sejahtera yang penuh kasih Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga diingatkan bahwa firman yang kita terima itu adalah menuntun kita, sebagaimana firman Tuhan berperan di tengah-tengah perjalanan umatnya di gurun pasir, di dalam segala tantangan-tantangan yang dihadapi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan di jalan Tuhan melalui didikan, melalui pengajaran. Di sanalah kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, akan mendapatkan sukacita. Waktu kita berjalan di dalam jalannya, maka kita pasti akan mendapatkan hidup kebenaran. Ketika kita berjalan di dalam jalannya, maka kita mendapat tuntunan sampai kepada akhir daripada hidup kita itu sendiri. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang menjadi kunci daripada firman Tuhan pagi ini bagi kita? Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Di dalam jalannya ada cinta yang hangat, di dalam jalannya ada kasih yang hangat, di dalam jalannya ada suatu yang memulihkan kelegaan kita, yang memuaskan keinginan kita, dan keinginan itu bukanlah keinginan pribadi kita, tetapi itu adalah bentuk kasih dan kesetiaan Tuhan. Orang yang siap menerima Allah di dalam hidupnya untuk menjalani segala aktivitasnya adalah orang yang rela hidupnya dituntun oleh Tuhan. Siapakah yang berjalan di jalan kebenaran Tuhan itu? Tentu adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Sampai di mana kita berjalan selama ini? Ketika kita terbentur, maka Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa jalan bukanlah jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita percaya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya jalan. Seperti apa juga yang diungkapkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, bukan hanya kepastian hidup di tengah-tengah dunia, tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kepastian hidup yang kekal juga akan ada di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita di dalam segala
kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang mengizinkan kami Tuhan mendapatkan kehidupan itu hingga pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak hanya memberikan kepada kami kehidupan itu, tetapi Tuhan mengizinkan dan memperbolehkan kami untuk mendapatkan kehidupan itu, karena Tuhan telah memberikan jalan itu kepada kami, jalan yang penuh kasih, jalan yang penuh dengan sukacita. Itulah kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini, melalui kasih setia-Mu, kami memohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap jemaat dimanapun dan apapun yang menjadi aktivitas mereka. Kami juga berdoa secara khusus buat jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini mereka tidak mendapatkan sukacita karena beban hidup mereka, namun kami yakin bahwa kasih setia Tuhan itu tidak dihambat oleh beban kehidupan kami, tapi kasih setia Tuhan itu akan mengubah seberat apapun kehidupan kami akan dimenangkan oleh kasih setia. Karena Tuhan menghibur setiap orang yang berduka dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, dan memberikan kehidupan yang cukup kepada orang yang lapar dan haus, memberikan damai kepada orang yang di dalam kekacauan dan peperangan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya, jangan biarkan Tuhan negara kami ini porak-poranda oleh karena keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi, di mana Tuhan tidak beberapa lama lagi negara kami akan memasuki pesta demokrasi. Biarlah Tuhan setiap orang yang tidak mementingkan kebersamaan, kerukunan, dan keutuhan bangsa kami ini, Engkau pulihkan dia, Engkau singkirkan dia dari negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja HKBP yang telah Tuhan urus di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memakai setiap hamba-Mu, secara khusus buat gereja-Mu HKBP Resort Surabaya ini. Surabaya ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati pimpinan gereja-Mu di HKBP Surabaya ini, menjadi pimpinan yang penuh bijaksana, di mana Tuhan menyertai dan memberkati setiap pekerjaan tangannya dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat seluruh perhalado-Mu. Biarlah Tuhan melalui persekutuan kami pagi ini, Tuhan memberikan jalan yang penuh kepada kami untuk kami lalui dan menjadi sumber hidup bagi kami. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami segenap Parhalado HKBP Resort Surabaya mengucapkan selamat Advent. Tetap waspada supaya kita bisa nantinya penuh dengan sukacita untuk menyambut Natal. Sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Surabaya, di mana setiap huria kita telah melaksanakan pesta Gotilon. Biarlah momen itu menjadi momen sukacita untuk mendewasakan iman kita, supaya kita tetap bersyukur di dalam nama Tuhan. Tetap berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk gerejanya, berdoa untuk keluarga kita, dan berdoa untuk seluruh aktivitas kita. Salam sehat, selamat beraktivitas. Horas, horas, horas.